segala kemuliaan bagi Tuhan saja. Saya undang kita berdiri, kita mau menyanyikan lagu ya, Ku Ada Sebagaimana Ku Ada. Kita menyanyi sambil kita bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya kita tahu lagu ini, tapi benar-benar dari hati kita bersyukur kita ada sebagaimana kita ada. Amin saudara. Akhirnya mesti yang keras sebab tertutup ya. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada. Haleluya. Ku ada sebagaimana ku ada.
saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau mulaikan ibadah, kami mau mulaikan puji-pujian kami karena kami tahu bahwa Engkau hadir bersama dengan kami. Terima kasih Engkau sudah membawa langkah-langkah kaki kami masuk ke dalam rumah-Mu. Dan kami tahu di dalam rumah-Mu ada berkat, ada kekuatan, ada nasihat. Ya Tuhan, di mana kami akan tetap dapat bersemangat mengiring Engkau di hari-hari yang seperti ini. Hari-hari yang berat, tetapi bagi anak-anak Tuhan menjadi satu tantangan, menjadi satu kemenangan yang akan kami capai ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau mulaikan ibadah kami bersorak-sorai dan akan mempersiapkan diri juga untuk menerima firman Allah. Kalau ada kekasih-kekasih masih dalam perjalanan, kiranya Engkau tibakan di tempat ini dengan segala selamat. Dalam nama Yesus Kristus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita tetap berdiri. Segala puji bagi Tuhan ya. Tinggal begini-begini kan. Puji Tuhan. Haleluya ya. Puji Tuhan. Hari lepas hari bertambah-tambah hidayah. Benar, hari lepas hari bertambah hidayah. Amin. Amin. Mari kami dengan sukacita. Amin. Dan selamat kita jumpa pada pagi hari ini, ya, mengakhiri bulan Agustus, ya. Dan saya singkat saja, oleh kemurahan Tuhan sudah 17 tahun umur saya, mau dia sendiri, ya. Udah 71 tahun ya, orang naruh dan tua nggak sayang, ya. Tapi puji Tuhan, kemurahan Tuhan, dan tanggal 28 yang lalu Ebi berulang tahun, ya. Saya nggak tahu
ya, tapi semua oleh anugerah Tuhan. Dan terima kasih buat doa-doa saudara, buat ucapan-ucapan saudara, buat uluran-uluran tangan saudara. Tuhan yang balas berlipat kali ganda kepada saudara-saudara sekalian. Saya tidak mampu ya membalas segala kebaikan, kepedulian, keperhatian saudara. Tuhan, doa saya, Tuhan yang balas saudara-saudara sekalian dengan berkat yang berlimpah-limpah. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan memberkati semua. Haleluya. 17 tahun. Asal jangan kelakuan 17 tahun ya. Kalau tetap 71 tahun ya. Puji Tuhan. Terlebih Bapak Gembala mengasihi siapa? Tadi lagunya Yesus ya, sangat mengasihi dia. Siapa lagi? Siapa lagi? Maksud saya bilangnya sebab banyak yang dikasihinya. Saudara-saudara, bukan yang lain. Saudara-saudara jemaat ya, keluarga, istri, anak-anak ya, semua dikasih oleh Bapak Gembala. Saudara jemaat pun sangat dikasihi, sehingga selalu didoakan ya. Sebabnya doakanlah kembali Bapak Gembala dan kami semua supaya makin bertambah. Begitu juga Ebi mau bersaksi. Oh ya, sudah diwakili. Puji Tuhan, segala puji bagi Tuhan. Kita mau nyanyi lagi. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Ada sukacita saudara. Saudara beribadah seperti ini. Ini adalah pelayanan kepada Tuhan. Ada yang berdiri. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus. Hati berdamai karena Yesus beserta dalam kita melayani Tuhan. Ada sukacita dalam melayani Tuhan. Sukacita dari Roh Kudus. Hati berdamai karena Yesus beserta dalam kita melayani seorang lagi akan bersaksi. Saudara dengar kesaksiannya. Silahkan siapa yang akan bersaksi. Ada yang mau bersaksi menurut salah satu pekerja kami. Silahkan siapa yang merasa harus bersaksi. Tidak yang salah. Ayo, siapa? Oh, siapa tahu mau berpindah. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi sama teman-teman tempat ini. Yang puji Tuhan, saya berdiri di depan jemaat Tuhan. Saya bersaksi dan pamitan. Yang puji Tuhan, sungguh baik dan sangat baik Tuhan itu, sehingga saya berada di tempat ini untuk sudah menyelesaikan masa praktek di tempat ini. Dan saya berterima kasih juga kepada Bapak dan Ibu Gembala saya, juga jemaat Tuhan di tempat ini. Terus
menopang dalam doa buat saya, sehingga saya di tempat ini boleh menyelesaikan masa praktek dengan baik. Puji Tuhan, terima kasih pada hari Senin besok saya akan berangkat ke Pontianak untuk melanjutkan tingkat 2 di Anjungan. Biarlah Tuhan menolong setiap kehidupan saya untuk saya melanjutkan pendidikan saya yang ada di Pontianak. Untuk itu, mohon maaf kalau saya ada kesalahan di depan jemaat, baik itu tingkah laku saya, baik itu perkataan saya. Biarlah ini semua boleh kita terus melayani Tuhan. Jangan jemaat menyerah atau khawatir kalau saya sudah tidak ada di sini, tetapi biarlah Tuhan terus menolong setiap kehidupan jemaat di tempat ini. Ya, puji Tuhan, ini kesaksian saya dan pamitan. Biarlah kita semua terus tetap semangat melayani Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Kecil-kecil tapi sebentar lagi di samping dia kembali ke kelas 2 dia akan menikah, benar kan? Dia akan menikah kecil tapi kemudian di samping dia menikah juga karena sudah ada pelayanannya, calon suaminya sudah ada pelayanan jauh di perintisan jauh ya. Jadi mari kita topang ya, sudah ada Vita, amin, untuk nanti kalau dia masuk dalam pernikahan tidak lama lagi, apakah sebelum sekolah mulai atau sesudahnya kami tidak tahu, tapi pelayanan sudah ada. Kita topang dalam doa ya, supaya satu waktu kita ke Pontianak ya, tahu ya, kalau itu bisa ketemu entah desa apa saya lupa namanya, tapi jemaatnya namanya Jemaat Philadelphia. Bagus ya, kasih kesaudaraan. Dan juga kami berterima kasih tentunya ya, karena anak-anak sekolah minggu kecil dilayani oleh kita. Jadi nanti kedua saya berharap kita berdoa supaya Osya dan Murni boleh bertahun-tahun di tempat ini. Dan tentunya kita berdoa supaya segala sesuatu yang berencana Tuhan itu selalu baik dan bukan rencana kecelakaan. Dan saudara, ya berhubung waktu ya, kita memang udah new normal, jadi kita sebagaimana kedatangan Tuhan sudah dekat, perlu cepat-cepat, bukan cepat-cepat salah langkah, tapi kita harus bersiap. Kita tidak boleh bersantai-santai ya. Kita akan masuk di dalam doa firman Tuhan. Kita menyanyi sebuah lagu yang Bapak Gembala sangat sering menyanyikannya. Allah turut bekerja dalam segala perkara. Saya mudah berdiri ya, segala sesuatu. Covid ini pun itu juga karena Allah turut bekerja di dalamnya buat menyiapkan anak-anaknya lebih setia dan lebih dekat hidup kepada Tuhan ya. Puji Tuhan. Dan kita akan menyambut kedatangan Tuhan dengan sukacita. Allah turut bekerja. Yesus, aku batasi
manusia akan mencari Engkau. Mereka yang belum mengenal Engkau, mereka akan cari kebenaran. Tapi kami yang sudah menerima kebenaran itu, kiranya kami boleh pertahankan bahwa Engkau adalah jalan, kebenaran, dan kehidupan kami. Yesus, nama Yesus yang heran, nama Yesus yang memberkati dan melindungi umatnya. Engkau akan memberikan selalu kemenangan demi kemenangan dari segala masalah. Dan tiba saatnya kami akan menerima nasihat firman-Mu yang akan menambah kekuatan kami, menambah semangat kami, dan menambah pengetahuan kami bahwa benar tidak lama lagi Engkau akan datang kembali dan kami tidak perlu takut. Kami justru akan mempersiapkan diri kami. Sebagaimana Engkau berbicara kepada kami di tempat ini, Engkau juga berfirman kepada kekasih-kekasih yang ada di rumah mereka masing-masing. Apabila mereka mendengar rekaman ini, rekaman kembali ibadah ini, hati mereka boleh dibakar oleh kuasa Roh Kudus untuk mempunyai kerinduan yang besar untuk datang juga bersama-sama dengan penuh sukacita, dan Engkau akan melenyapkan segala kekhawatiran dan ketakutan. Terpujilah nama-Mu, urapi hamba-Mu yang Engkau sudah tunjuk untuk memberikan dan membagikan roti hidup ini. Dan kami akan siap menerima firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan. Mari Pak Jody, semoga Pak Pendeta, tapi tadi saya lihat dia takut. Tapi dia memang sudah punya hamba-hamba yang setia. Selamat pagi. Susah ya ngomong di dalamnya. Selamat pagi Bapak Ibu, senang berjumpa. Senang berjumpa Bapak Ibu sekalian. Rasanya hari ini paling banyak ya. Selamat berjumpa Pak Sudirman, Bu Marta, Bu Yvonne, Pak Rumoidong. Kita bersama-sama kembali untuk menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Saudara, masih seputar COVID, saudara ya. Saya tidak bisa lari dari situ karena kita tahu bencana ini membawa banyak sekali pelajaran buat kita, khususnya ya anak-anak Tuhan. Saudara, vaksin COVID itu kan katanya sudah ditemukan ya, tinggal menjalani tes terakhir. Mungkin di Januari atau Februari itu sudah mulai dilakukan vaksin ya. Dengan begitu diharapkan semua akan mereda gitu ya. Tapi di satu sisi kita juga membaca ditemukan mutasi baru, mutasi corona yang baru ya, yang disebut di sini Corona D614G, yang katanya penularannya 10 kali lebih dahsyat dari yang sekarang ini. Sudah bisa bayangkan, baru aja ditemukan vaksin, muncul lagi virus yang lebih dahsyat lagi. Sampai kapan? Ya kita nggak tahu. Lama-kelamaan kita menjadi terbiasa, saudara ya, dengan berita-berita kematian yang terus-menerus bertambah. Dulu 1-2 orang mati menjadi heboh viral, sekarang sudah ratusan bahkan ribuan meninggal. Rasanya sudah tidak viral lagi. Kita sudah terbiasa dengan berita-berita kematian ini ya. Kita ibaratnya seperti sedang berada di medan perang ya. Medan perang menghadapi musuh ya,
dan peluru itu berdesingan sudah di dekat kita. Kita sepertinya sudah di garis akhir, di medan perang, di garis terdepan. Ya, peluru berdesingan kiri dan kanan. Sedikit saja kita lengah, kita akan kena tembak dan kita akan mati. Ya, di kantor saya sudah 2 yang terpapar. Ya, jadi kami harus lebih ekstra hati-hati. Di sekitar tempat saya bekerja pun ada pabrik LG yang katanya sudah 200-an orang terpapar sehingga pabriknya tutup. Ya, belum lama 1 atau 2 hari lalu Suzuki itu juga pabrik yang dekat dengan tempat kami bekerja. Makin lama sepertinya makin dekat bahaya itu. Ya, saudara, jadi saya membayangkan risiko kematian kita, ya, itu makin dekat, ya, makin dekat. Jadi ancaman ada di sekitar kita. Kita setiap manusia memang harus mati, ya, cepat atau lambat itu harus mati. Tetapi masalahnya apakah saat kita mati, apakah Tuhan berkata sabaslah hai engkau yang setia, atau aku tidak mengenal engkau? Ya, pada kesempatan ini apa yang saya siapkan adalah saya ingin mengajak kita semua untuk tidak takut mati. Ya, tidak takut mati. Jangan takut mati. Jadi semua pasti terjadi dan itu ada waktunya. Ya, jangan takut mati. Apa yang harus kita siapkan? Oleh sebab itu sebelum hal itu terjadi, kita harus selalu siap sedia. Ya, ada satu lagu yang katakan sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita siap sedia menghadapi datangnya Yesus kelak kembali untuk mengangkat kita semua yang sungguh-sungguh berharap padanya. Mari kita sembah Yesus, Dia Raja, di hadapan tahta kemuliaan yang kudus. Selama waktu ini masih ada, kita bernafas di dalam dunia. Ya, saat ini masih ada waktu. Ya, kita akan belajar tentang hal ini. Mari kita saya ini bisa tolong hidupkan. Oh ya. Ada tema dari yang tema khotbah pada pagi hari ini. Tadinya saya menyiapkannya adalah mengenai berkemas-kemas, ya. Tetapi di dalam selama persiapannya saya mendapatkan tema yang lebih pas, ya, dengan apa yang hendak saya bagikan, ya, yaitu pertobatan yang terlambat. Pertobatan yang terlambat. Kita akan lihat, ya. Terlambat, next. Terlambat adalah akibat dari menyia-nyiakan waktu yang ada.
tidak punya waktu atau kesempatan lagi. Terlambat itu artinya tidak selesai, gagal finish, kalah, game over, tertinggal, tidak bisa diperbaiki atau diulangi. Ya dong, kalau terlambat ya nggak bisa diulangi. Ya, kalau ujian di kampus, kalau gagal kita bisa ulangi, tetapi kalau kita terlambat itu tidak bisa diulangi. Ya, contoh pertobatan. Ya, jadi ada pertobatan yang terlambat, ada pertobatan yang belum terlambat. Ya, next. Contoh pertobatan yang belum terlambat kita akan lihat di ya saya kendalikan sendiri ya. Di Ulangan pasal 30 ayat 2 dan 3, karena terlalu kecil saya nggak bisa baca di depan. Saya baca secara cepat. Dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan seterusnya, ayat yang 3, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau, dan seterusnya. Ya, jadi masih ada pengampunan, ya, dengan syarat berbalik kepada Tuhan. Next, Yesaya 1 ayat 16 dan 18, basuhlah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat di depan mataku, berhentilah berbuat jahat. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju, dan seterusnya. Ya, contoh pertobatan yang belum terlambat. Jadi kita bertobat, kita mohon ampun, kita berbalik kepada Tuhan, maka Tuhan akan ampuni, Tuhan akan bersihkan kita, dan dosa-dosa kita merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju. Berikutnya adalah contoh pertobatan yang sudah terlambat. Ya, itu ada di dalam kisah gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh, itu ada dalam Matius 25, ya, ayat 1 sampai 13. Nah, kisah ini yang akan kita kupas ayat per ayat, ya, saudara. Sebenarnya kita sudah tahu, tapi kita coba saya kupas dan saya bagikan, saya lihat dari sisi pandang yang lain, ya. Di dalam Matius 25 ayat 1, ya. Pada waktu itu kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ya. Kita tahu bahwa 10 gadis itu adalah gambaran dari gereja Tuhan. Nah, 10 gadis itu juga gambaran dari orang-orang Kristen. Ya. Berarti kita masuk di dalam kelompok 10 gadis itu. Ya. Orang percaya dan bukan orang dunia. Kenapa bukan orang dunia? Kenapa bukan orang yang di luar Tuhan? Karena 10 gadis ini diundang dan datang di dalam pesta itu. Ya dong. Kalau nggak diundang, nggak pasti mereka nggak akan datang. Ya. Mempelai laki-laki itu gambaran dari Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita sudah tahu. Di dalam Matius 25 ayat 5, 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Ya, bodoh dan bijaksana itu bukan nasib, ya, bukan, tetapi itu adalah pilihan kita. Kita mau jadi bodoh atau kita mau jadi bijaksana, ya. Yang bodoh dan bijaksana dalam kisah ini, ya, dalam Matius 25 ini, itu bergaul dan bekerja bersama-sama. Ya. Bukankah kita juga begitu? Ya. Kita di dalam dunia marketplace, ya.
di dunia kerja kita, gitu, kita menjumpai pasti di dalamnya ada yang bodoh, ada kelompok yang bodoh, ada kelompok yang bijaksana, ya, sesuai perumpamaan ini ya. Ya, saya berharap kita semua di sini adalah masuk kelompok yang bijaksana, ya. Tetapi mari kita koreksi, apakah kita sudah benar-benar masuk di dalam kelompok yang bijaksana itu, ya. Kita lihat ini adalah firman Tuhan kan bagaikan cermin buat kita semua. Kita bisa pergaulan dengan siapa menentukan siapa kita, ya. Ayat 3 dan 4, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyaknya, sedang gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Saudara, saya harus secara cepat saja ya saudara, makanya saya berharap saudara memberikan konsentrasi penuh supaya bisa mengerti apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Perbedaan gadis-gadis yang bodoh dan gadis-gadis yang bijaksana, ya. Gadis yang bodoh di sini membawa pelita dan minyak sedikit secukupnya, ya. Sedangkan gadis yang bijaksana membawa pelita dan minyak cadangan. Gadis yang bodoh ini cukup, dia memperkirakan Tuhan mempelai pria itu akan datang sekian lama. Ya, cukup aja, buat apa bawa banyak-banyak, repot, berat bawanya, ya. Dan itu kalau kita bawa barang yang banyak jelas lebih repot ya. Tetap orang ini tidak mau direpotkan dengan hal-hal seperti itu, ya. Jadi banyak juga anak-anak Tuhan yang hanya berpikir simple seperti ini, ya. Dia nggak mau repot, dia nggak mau disibukkan dengan macam-macam kegiatan ini kegiatan itu. Itu udah cukup, ya. Cukup seperlunya aja, secukupnya saja. Wow, hari Minggu, berbakti hari Minggu, ya sudah cukup. Hari Minggu itu memang hari berbaktinya saya, ya sudah cukup. Hari lain adalah harinya saya, ya. Ya, kira-kira gambaran wanita garis-garis yang bodoh adalah seperti itu. Dia membawa minyak hanya sedikit saja, tetapi dia juga membawa pelita, ya. Minyak untuk menyalakan pelita itu sama-sama pada waktu datang pelitanya sama-sama menyala, ya. Tetapi gadis-gadis yang bijaksana dia sudah mengantisipasi jauh-jauh. Dia terus siapkan cadangan minyak yang ditambah, ya. Gadis yang bodoh tidak melakukan persiapan secara memadai, ya. Sedangkan gadis yang bijaksana itu melakukan persiapan dengan sungguh-sungguh, ya. Sekalipun dia lebih sibuk, sekalipun dia lebih repot, lebih susah, tetapi dia tahu tujuannya. Dia menyiapkan semua dengan sungguh-sungguh, ya. Sungguh-sungguh dan sekedarnya tentu jelas beda ya, saudara. Cara kita berusahanya mewakili, garis bodoh itu mewakili orang-orang Kristen KTP yang disebut, atau di Alkitab disebut masuk dalam kelompok yang munafik, ya. Gadis yang bijaksana itu mewakili orang Kristen yang tulus, sejati, atau orang Kristen yang sungguh-sungguh. Gadis yang bodoh gadis yang bodoh memulai dalam roh, ya. Dia punya pelita, dia punya minyak, jadi semua dimulai dengan roh, dalam roh, ya. Dia nggak mau disebut bukan orang Kristen. KTP saya ini lihat Kristen, ya. Nih lihat saya ke gereja, ya. Memulai dalam roh, tetapi mengakhirinya di dalam daging, ya.
Gadis yang bijaksana, dia terus bertumbuh, bertambah-tambah di dalam kebenaran. Ya, itu sebabnya minyaknya terus bertambah. Cadangannya bertambah terus. Gadis yang bodoh menganggap malapetaka jauh dari mereka, bermain-main, bercanda dengan keselamatan. Tuhan datang masih lama. Berita tentang kematian itu, waduh, sudah dari zaman sebelum saya lahir, ya, masih lama. Ini juga masih lama lah. Ya, kita santai-santai aja, nikmatilah dunia ini. Ya, itu gadis yang bodoh menganggap malapetaka itu masih jauh. Ya, gadis yang bijaksana mengindahkan anugerah keselamatan yang telah diberikan. Ya, dia menerima anugerah, dan anugerah keselamatan itu dia pelihara baik-baik. Ya, nah, sedangkan gadis bodoh ini dia tahu dia sudah terima anugerah, dia tahu, ya, tetapi dia bermain-main dengan anugerah itu. Ya, gadis yang bodoh hidup seturut kehendak sendiri, yang mau-maunya gue. Ya, gadis yang bijaksana hidup seturut kehendak Tuhan selalu. Ya. Ayat ke-6, waktu tengah malam terdengar suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Ya. Tengah malam itu bicara tentang dunia yang gelap. Oh, betul enggak? Tengah malam itu dunia yang gelap, kondisi akhir zaman menjelang kedatangan Tuhan yang kedua. Ya, di tengah malam itu juga banyak yang mengantuk, tertidur, terlena, ya, mencari hiburan dunia untuk jiwa kita, dan di tengah malam itu pasar telah usai. Ya, sudah nggak ada yang jualan lagi. Ya, pasar telah usai. Suara orang berseru, ya, di sini kan suara orang berseru itu ibarat hamba Tuhan atau pekabar Injil keselamatan. Setiap waktu memberitakan Injil keselamatan itu bagaikan orang berseru-seru. Ya. Ayat yang ke-7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya, membereskan pelitanya. Jadi ketika ada orang berkata, mempelai datang, songsonglah dia, maka gadis-gadis itu terbangun dan membereskan pelitanya. Ya, dia bangun baru sadar dari kondisi tertidur. Ya, tertidur itu karena mungkin lelah menunggu sehingga tertidur. Ya, dan lalu membereskan pelitanya. Nah, ini di sini ada kata berkemas-kemas, menyiapkan diri. Ya, sudahkah kita siap sedia? Sudahkah kita berkemas-kemas? Ya, kita sering mendengar firman Tuhan, Tuhan akan datang, Tuhan akan datang. Apakah kita mengindahkan berita tersebut, atau kita acuhkan aja, masih lama, nggak perlu lah beres-beres, nggak perlu berkemas-kemas, masih lama. Nah, kita periksa diri kita masing-masing, sampai mana, sampai di mana kita berkemas-kemas. Berkemas-kemas ini adalah salah satu kunci agar kita tidak terlambat. Ya, karena di dalam berkemas-kemas itu perlu proses. Kita mau pergi saja, ya, pasti kita perlu ini, perlu bawa ini, perlu bawa itu. Saya kalau kantor banyak ketinggalan, istri saya sering mengingatkan. Ya, saya seringkali tidak menyiapkan malam hari apa saja yang mau dibawa, jadi tidak berkemas-kemas dengan baik, jadi banyak yang ketinggalan. Itu, ya. Jadi kita perlu berkemas-kemas, menyiapkan diri, dan berkemas-kemas itu nggak bisa dadakan. Ya, perlu waktu. Ayat 8, gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakku itu, sebab pelita kami hampir padam. Yang bodoh menyadari pelitanya hampir padam karena minyaknya hampir
habis. Ya, dia baru sadar waktu mempelai datang, minyaknya hampir habis. Kita lihat satu-satu. Kita lihat pelita dan minyak. Ya, apa itu? Kita belajar dari ini. Pelita menggambarkan kondisi hubungan kita dengan Tuhan. Ya, kalau pelita kita menyala, maka kondisi hubungan kita dengan Tuhan baik. Ya, tetapi kalau pelita kita sudah mulai meredup, itu kita harus hati-hati. Ya, pelita yang menyala itu gambaran dari kondisi orang benar, orang yang hidupnya dekat dengan Tuhan, orang yang selalu bergaul intim dengan Tuhan. Tetapi pelita yang hampir padam itu gambaran dari orang fasik. Kita lihat lagi bahwa orang fasik, ya, secara cepat aja saya baca, adalah anak Tuhan yang kehidupannya masih dunia. Anak Tuhan yang kehidupannya masih dunia. Hari Minggu harinya Tuhan, hari Senin, Selasa itu harinya saya, dan seterusnya. Ya, hari Minggu lagi adalah harinya Tuhan. Begitu seterusnya. Jadi anak Tuhan yang kehidupannya masih duniawi, orang yang berdiri di jalan orang berdosa, orang yang tidak mencari dan mempelajari firman Tuhan. Ya, jadi cukup datang dengan firman Tuhan dan sudah di rumah sudah bebas tugas, bebas kewajiban, tidak takut kepada Allah, tanpa disadari dia sebenarnya menjauhi Allah. Ya, berbakti hanya formalitas, dianggap tugas kewajiban. Anak Tuhan tetapi masih hidup dalam kehidupan yang lama, seperti benih jatuh di tepi jalan, di tanah berbatu-batu, tanah semak belukar. Ya, itu kita baca di Matius 13 ayat 19 sampai 22. Ya, untuk cepatnya nanti saudara baca saja di rumah kisah mengenai penabur ini. Ya, perbedaan antara orang fasik dan orang benar itu di Mazmur 1 ayat 1 sampai 6. Ya, ini juga saudara baca saja atau saya bacakan secara cepat. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Ya, tetapi yang kesukaannya ya Torah Tuhan, dan yang merenungkan Torah ini siang dan malam. Direnungkan terus siang dan malam. Ya, tidak hari Minggu saja. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Berikutnya cepat saja kita baca ayat yang saya siapkan. Amsal 13 ayat 9. Terang orang benar bercahaya gemilang, sedangkan pelita orang fasik padam. Ya, jadi ciri orang benar adalah terangnya itu bercahaya gemilang. Gemilang itu artinya indah. Ya, bercahaya terus menerus. Sedangkan pelita orang fasik padam atau meredup, ya, dan bisa padam. Berikutnya dalam Ayub 18 ayat 5 sampai 6 dan 18. Bagaimanapun juga terang orang fasik tentu padam, dan nyala apinya tidak tetap bersinar. Terang di dalam kemahnya menjadi gelap, dan pelita di atasnya padam. Ia diusir dari tempat terang ke dalam gelap, dan
dan ia dilenyapkan dari dunia. Berikutnya, ya kita lihat ya, gitu ya, bahwa begitulah perbedaan antara pelita orang fasik dan pelita orang benar. Sekarang kita pelajari tentang minyak. Ya. Minyak, kita tahu minyak itu adalah bahan bakar. Ya. Mobil kita bergerak itu karena ada minyaknya, ya, ada bensinnya, ada bahan bakarnya. Dan minyak itu tentu kita tahu bahwa menggambarkan kuasa Roh Kudus. Tetapi saya melihat dari sisi lain di sini, minyak juga berarti sumber kehidupan, ya, sumber kehidupan, karena dia menghidupkan dan mendatangkan keselamatan. Ini semua yang saya tulis di sini mempunyai arti-arti rohaninya, ya. Sumber kehidupan yang menghidupkan, mendatangkan keselamatan, kasih, damai sejahtera, kekuatan, semangat, sukacita dalam hal bertekun mencari firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, menguduskan diri, berbakti kepada Tuhan, berdoa, melayani Tuhan, dan memberitakan Injil. Ya, minyak adalah sumber kehidupan. Saudara, apa yang saya sampaikan ini adalah sebenarnya semuanya benih. Ya, apa yang Bapak dan Ibu Gembala sampaikan itu semuanya benih, tetapi yang menghidupkan adalah Tuhan. Ya. Kalau tidak ada yang menghidupkannya, maka apa yang saudara dengar, firman Tuhan yang saudara dengar, firman Tuhan yang saudara baca, itu mati, ya, tidak menghidupkan. Tetapi kita berdoa supaya Tuhan terus ada minyak di dalam hidup kita, dan minyak itu yang akan menghidupkan benih-benih firman Tuhan yang kita dengar, ya. Yang dapat beri hidup hanya Tuhanku. Saya dapatkan lagu ini. Yang dapat beri hidup hanya Tuhanku. Haleluya. Yang beri damai kekal hanya Tuhanku. Yang kata orang berdosa dan jadikan sempurna, oh puji namanya, ya Tuhanku. Saudara, dunia dengan pengaruhnya akan mengambil, akan selalu mengambil, ya, menyedot, mencuri, dan mengubah warna minyak kita. Pelita tentu dia butuh menyala dengan menghisap minyaknya, ya. Minyak dihisap terus, ya. Jadi kalau minyaknya tidak ditambah, maka pelita akan padam, ya. Dunia dengan pengaruhnya itu berusaha untuk menyedot minyak kita, ya, menyedot, mencuri, dan mengubahkan warna kita, ya, mengubah warna kita. Saudara, saya untuk menjelaskan ini saya bahwa mudah-mudahan suara saya cukup terdengar. Saya buka sedikit ya supaya
supaya suara saya jelas ya. Nanti setelah ini saya akan katakan. Awalnya orang fasik dan orang benar itu sama-sama ya mendapatkan minyak ya, untuk menghidupkan pelita di dalam kehidupan. Ya. Ini adalah pengaruh dunia warna biru, dan ini adalah Injil keselamatan. Ya, saya namakan sendiri ya, Injil keselamatan yang menghidupkan. Ya, kita akan lihat ya apa yang terjadi ketika pengaruh dunia dan pengaruh Injil keselamatan masuk di dalam kehidupan. Ini adalah orang benar, ini adalah orang fasik. Maaf, bukan. Ya, nggak kelihatan soalnya. Ini orang fasik. Nah, orang fasik ini adalah tadi mendapatkan hidupnya dipengaruhi oleh dunia. Orang anak Tuhan yang hidupnya masih memiliki dunia. Masuklah pengaruh-pengaruh dunia di dalam hidup. Sudah mulai berubah. Ya, warna minyaknya mulai berubah. Bertambah banyak, makin berubah. Menjadi apa warnanya? Menjadi hijau. Ya, tambah banget. Wah. Jadi hijau. Oh, hari Minggu dia datang ke gereja. Diisilah dengan minyak yang Injil keselamatan itu. Ya, minyak yang dari Tuhan. Kasih. Ya, kasih. Beda kan? Nah, yang orang benar juga diisi. Ya, tambah. Dia tetap warnanya kuning. Yang ini memang tadinya hijaunya agak tua. Begitu diisi firman Tuhan, ya, kita mendengar firman Tuhan, datang hari Minggu berbakti, dia sedikit menjadi kuning, tetapi tetap hijau. Minggu berikutnya dia dapat lagi pengaruh-pengaruh dunia di dalam hidupnya. Ya, ini juga begitu. Hari Minggu datang, hari Minggu berikutnya dia datang ke gereja, dia dapat lagi masukan. Di sini juga dapat asupan juga firman Tuhan, tetapi warnanya tidak. Dan seterusnya, pengaruh dunia makin masuk ke dalam kehidupannya. Begitu juga anak-anak orang benar, ya, dia akan terus berlimpah cadangan minyak di dalam hidupnya. Sekalipun ini juga baca firman Tuhan hanya sekedarnya, secukupnya, ya. Tapi orang benar dia belajar dengan sungguh-sungguh, dia memperbanyak cadangannya, ya. Sampai kapanpun dia tidak akan bisa jadi seperti itu. Ya. Ketika Tuhan datang kedua kali, kondisinya seperti begini. Ya, seperti 5 anak gadis bodoh. Tuhan berkata, aku tidak mengenal. Yang aku kenal adalah aku tidak kenal. Ya. Sekarang masih masa kemurahan. Bagaimana caranya supaya ini menjadi ini? Ada yang bisa jawab? Dikuras, betul, kuras, habis, hatinya dikuras habis. Dikuras habis minyak, kuras habis, lalu ya, dikuras habis, lalu diisi dengan yang ketika Tuhan datang, dua-duanya masuk. Dia adalah orang benar, orang yang sudah
Itu sebabnya kita harus mewaspadai hal ini. Pengaruh dunia begitu jahat, dia akan mempengaruhi kita, mengubah warna minyak kita. Ya. Berikut dalam Matius 25 ayat yang ke-9. Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, tidak, nanti kami tidak cukup. Ya, jadi tadi di ayat yang ke-8 kan gadis yang bodoh itu minta minyak kepada yang bijaksana. Lalu yang di ayat yang 9 dikatakan bahwa gadis-gadis yang bijaksana itu tidak berkata, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan belilah di situ. Gadis bijaksana tidak mau memberi minyak. Itu bukan egois, ya. Itu bukannya karena tidak punya kasih dan sebagainya, ya. Sudah saya dapatkan ini, ya, semua dari Tuhan, kemuliaan Tuhan, bahwa nanti akan tiba waktunya kita tidak bisa lagi, kita tidak sempat, tidak ada waktu untuk membantu, memberi, menambahkan minyak kepada gadis-gadis yang bodoh. Minyak itu kan gambaran dari kuasa Roh Kudus, jalan keselamatan, kasih, damai sejahtera, kekuatan, semangat. Nah, kita sudah lihat tadi, ya. Kita tidak, pada saat itu nanti, ya, ada waktunya kita tidak bisa memberi minyak, ya. Memang sebenarnya untuk saat ini pun juga kita tidak bisa memberi minyak. Yang kita berikan adalah sebenarnya bahan baku saja, benih saja yang kita berikan. Tetapi yang menghidupkan adalah Tuhan. Ya, dan kita sudah nyanyi, yang dapat beri hidup hanya Tuhan. Yang dapat beri hidup hanya Tuhan. Yang kita sampaikan, yang saya sampaikan, yang kami dari Bapak Gembala sampaikan, benih hanya bahan baku, ya, belum jadi minyak yang menghidupkan, hanya bahan baku, tapi yang menjadikan minyak itu hanya Tuhan, yang menghidupkan itu hanya Tuhan, ya. Satu waktu juga kita misalnya dalam kondisi yang berat, ya, kita panggil Bapak Gembala untuk berdoa. Doa itu pun juga hanya bahan baku saja. Yang memberi kuasa di dalam doa itu adalah Tuhan. Ada waktunya nanti kehidupan itu akan di-stop. Sumber atau kuasa dari doa, kuasa dari firman itu akan di-stop, karena Dia yang memiliki kehidupan. Kita bisa menabur, kita bisa berdoa untuk orang lain, tetapi di-stop, pintu sudah ditutup oleh Tuhan. Ya, ada waktunya nanti. Jadi semua yang akan ditabur itu akan semua hanya seperti sia-sia, ya, karena Dia yang sebenarnya menghidupkan, ya, dan Dia sudah tidak mau lagi menghidupkan benih yang ditabur itu. Ada saatnya nanti, ya. Itu saya gambarkan seperti ilustrasi, ya. Kita mau terbang, naik pesawat, tiket atas nama kita. Kita tidak bisa berikan tiket kepada Pak Daniel. Saya mau terbang, saya berikan tiket kepada Pak Daniel. Biar Pak Daniel aja terbang, saya nggak jadi terbang. Nggak bisa, nggak diterima, ya, nggak diterima. Ya.
ada waktunya nanti kita tidak dapat memberikan tiket itu kepada orang lain, ya. Karena keselamatan itu adalah milik Tuhan, ya. Damai sejahtera itu milik Tuhan. Kita bisa berdoa untuk seseorang supaya orang itu mendapatkan damai sejahtera, lalu Tuhan menghidupkan doa itu dan memberikan damai sejahtera kepada orang itu. Tetapi ada waktunya nanti sudah tidak bisa lagi, ya. Makanya ada ayat di Filipi 2 ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu sendiri dengan takut dan gentar, ya. Jadi kalau mau terbang, belilah tiket sendiri, atas nama sendiri. Kita nggak bisa terbang pakai tiket atas nama orang lain. Berikutnya, berbagi kepada penjual minyak dan belilah di situ. Saat kondisi tengah malam, itu tidak ada kesempatan lagi untuk membeli atau menambah minyak, ya. Pasar sudah tutup, pasar sudah usai, ya. Di akhir zaman nanti sudah sulit mendapatkan firman Tuhan, ya. Oleh sebab itu saya dapatkan Amos 8 ayat 11 dan 13. Terima kasih Pak Daniel. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah firman Tuhan Allah, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan, ya. Waktunya akan datang, ya. Mereka akan mengembara dari laut ke laut, menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu akan rebah lesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak berulang karena haus. Karena udah nggak ada minuman, udah nggak ada asupan lagi di dalam kehidupan. Banyak yang lebih lesu, ya. Itu akan terjadi di akhir zaman. Sebenarnya itu sudah mulai terjadi, ya. Kita nanti lihat Matius 25 ayat 10. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup, ya. Saat mereka membeli, mereka mendapatkan, saya nggak tahu, ya, karena di sini tidak ditulis apakah mereka mendapatkan minyak itu. Tetapi ketika mereka datang, pintu sudah ditutup, ya. Lalu ayat yang ke-11, kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuhan, Tuhan, bukakanlah kami pintu, ya. Kita lihat di sini gambar 5 anak darah yang sudah masuk ke dalam perjamuan kawin, dan ini adalah 5 anak darah yang baru tiba, ya. Tapi di sini tidak terlihat beritanya dia mendapatkan minyak karena beritanya sudah padam. Nasib yang dialami oleh gadis bodoh adalah dia terlambat tiba di perjamuan kawin. Nanti akan banyak orang berusaha untuk masuk surga, ya. Di akhir zaman orang akan mulai sadar bahwa dia kehabisan minyak, dia udah gak punya minyak, ya. Dia mulai sadar, dia menyadari kebodohannya selama ini, dia mulai memikirkan bagaimana caranya dia selamat, bagaimana caranya dia bisa masuk dalam perjamuan kawin itu. Tetapi masalahnya perlu proses, ya. Ketika dia mencari, itu bukan, saudara tahu dulu film seri di TV Jenny tinggal tek aja gitu, lalu apa
apa yang diharap, yang dicarinya itu nggak langsung ada, tetapi perlu waktu, ya, perlu waktu, ya, perlu waktu, perlu proses untuk mendapatkan minyak itu. Sudah kan nggak bisa berdoa, ya itulah kadang kita nggak bisa berdoa hanya sebentar. Kita butuh waktu berdoa, ya, supaya kita dapat merasakan dan kita berada di dalam hadirat Tuhan. Kita juga perlu waktu untuk belajar firman Tuhan. Kalau cuma baca sekedarnya begitu aja, ya itu huruf-huruf mati. Tapi ketika kita terus menerus, kita butuh waktu untuk belajar firman Tuhan, ya. Lalu firman Tuhan itu tiba-tiba dia menjadi hidup, ya. Dan itu perlu proses, perlu waktu, nggak bisa cepat, ya. Semua yang terjadi akan berproses, perlu waktu. Itu sebabnya ketika 5 gadis bodoh ini datang, dia sudah terlambat. Ayat yang kedua di Lukas 17 ayat 24, itu terjadi, semua itu terjadi begitu cepat, ya. Mempelai datang begitu cepat, ya, begitu cepat. Seperti di Lukas 17:24 katakan, seperti kilat memancar dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Demikian pula halnya Anak Manusia pada hari kedatangannya, ya. Tidak bisa ditahan lagi. Semua akan berlangsung dengan cepat, secepat, lebih cepat dari penularan COVID. Ya, semua nggak bisa dicegah, terjadi serentak di seluruh dunia secara cepat. Saya ingat minggu yang lalu Bapak Gembala kan bawa tentang pemisahan, ya. Itu ada yang menghilang, ya. Yang satu diangkat, satu dibawa, satu ditinggal. Menghilang biasanya atau menggiling itu biasanya dilakukan pagi hari. Terus ada yang sedang bekerja di ladang, bekerja biasanya siang hari, ya. Kemudian ada yang tidur, ya, sama-sama dia tempat tidur, yang satu dibawa, yang satu ditinggalkan. Malam hari, jadi ada yang pagi, ada yang siang, ada yang malam. Itu kira-kira gambaran apa? Apakah terjadi secara beruntun? Kalau saya melihatnya tidak secara beruntun. Saudara, di sini kan pagi, di Amerika malam. Di mana lagi? Siang. Ya, jadi artinya apa? Terjadi secara serentak di seluruh dunia. Tidak gantian. Tidak mana yang kelompok pagi, mana yang kelompok siang, mana yang kelompok malam. Enggak. Semua terjadi secara serentak di seluruh dunia. Secepat kilat, ya. Nggak keburu lagi lah, nggak keburu lagi. Kalau kita tidak berkemas-kemas dari sekarang, kalau kita akan terlambat kalau kita tidak mengumpulkan minyak cadangan kita di dalam buri-buri kita, ya. Saya garis bawahi di sini, pelita yang tetap menyala menjadi tiket masuk ke perjamuan kami. Betul, ya? Di dalam pelita, di dalam perumpamaan tadi. Jadi yang penjaga pintu perjamuan kami itu dia hanya melihat pelitanya menyala nggak? Ya, pelitanya menyala. Kalau pelitanya tidak menyala, enggak, ya. Kita kalau mau kemana
kemanapun juga kita kan beli tiket kan selalu diperiksa. Ini tiket yang sudah sah atau tiket palsu, tiket yang benar atau tiket yang sudah kadaluarsa, ya, dicek. Jadi saya berkesimpulan bahwa pelita yang menyala adalah tiket masuk dalam kerajaan surga. Pelita itu tadi adalah hubungan kita dengan Tuhan yang masih terus menyala, dan untuk memelihara hubungan dengan Tuhan terus tetap menyala, kita butuh minyak. Ya, firman Tuhan yang harus kita pelajari, kita simpan terus di dalam hati kita. Ya. Dan terakhir adalah berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari dan saatnya. Ya, berjaga-jagalah, jangan sampai pelita kita padam. Harus selalu dalam kondisi siap sedia, tidak menghentikan kesiagaan setiap saat, sambil mengumpulkan minyak sebanyak-banyaknya, yaitu bertekun mencari firman Tuhan, mentaati firman Tuhan, menguduskan diri, berbakti kepada Tuhan, berdoa, melayani Tuhan, memberitakan Injil, dan tentu hati-hati terhadap godaan atau pengaruh kondisi dunia yang bisa menyita minyak dan terus habis minyak kita sampai kering. Ya. Saudara, bagi yang haus dan lapar akan firman Tuhan, bagian bawahnya ya, dia melihat di mana-mana banyak firman Tuhan yang bisa dia simpan. Ya. Tetapi bagi orang yang tidak haus dan tidak rindu melihatnya situasi sekarang ini seperti firman Tuhan sudah jelas. Kenapa? Gereja ditutup. Ya. Mau berbakti, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Ya udah, saya di rumah aja. Ya, dan di rumah pun dia tidak melakukan apa-apa. Ya, maka dia akan mengalami kekeringan. Tidak, ya. Hati-hati dengan jebakan perangkap iblis yang bisa membuat kita kehabisan minyak. Ya. Karena kalau kita nggak melakukan apa-apa, minyak kita terus akan habis, sehingga pelita hubungan kita dengan Tuhan akan meredup dan lama-kelamaan padam. Dan kita tahu tadi bahwa minyak dan pelita yang menyala adalah tiket masuk ke dalam kerajaan surga. Puji Tuhan. Terima kasih untuk perhatian yang sudah berikan. Mari kita bagi berdiri. Ada lagu lama yang saya dapatkan ini. Isi minyak lampumu selamanya. Sudah siap? Isi minyak lampumu selamanya. Isi minyak lampumu selamanya. Tuhan Yesus mau datang, bawalah saya pulang. Isi minyak dan sedia apinya. Isi minyak lampumu selamanya. Isi minyak lampumu selamanya. Tuhan Yesus mau datang, bawalah saya pulang. Isi minyak dan sedia apinya. Sekali lagi, saya serahkan Bapak Tuhan.
kasih kepada Tuhan, terima kasih kepada Bro Jody yang sudah menjelaskan secara detail buat kita. Dan biarlah kita berdoa, biarlah Roh Kudus yang melengkapi, menyempurnakan semua dalam hidup kita dan memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman Allah. Kalau saya boleh tambahkan sedikit saja, kunci daripada ayat-ayat yang sudah dibacakan oleh Bro Jody itu di ayat 5. Terlalu lama, itu lama banget dia datang gitu loh. Lama banget di COVID ini nih. Mana kuasa Tuhan? Akhirnya jadi jenuh, saudara-saudara. Jadi pesimis. Akhirnya lemes, tidur deh, lebih enak deh. Tiba-tiba datang. Nah mari Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, ya. Sebab ada orang berkata lama banget. COVID-nya kok lama banget. Kuasa Tuhan mana? Bicara Tuhan mau datang. Dari kecil saya udah dengar, dari sekolah minggu saya udah dengar Tuhan mau datang. Mana gak datang-datang? Ya, dan itu akan mempengaruhi jiwa kita, pikiran kita, perasaan kita. Akhirnya jadi oke, saya pasrah aja dan saya tidur aja lebih baik. Tuhan tolong kepada kita. Ya, kita akhiri dengan nyanyian hidup ini adalah kesempatan, dan kita berdoa sekaligus mengakhiri ibadah kita. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Sekali lagi haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidup, selagi aku masih Tuhan. Oh tidak saatnya ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman Allah yang sudah mengingatkan kami kembali ya Tuhan, bahwa kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Walaupun Tuhan tidak ada seorang pun yang tahu. Biarlah melalui firman Allah yang kami dengar pagi hari ini membuat kami tetap berjaga-jaga ya Tuhan. Tetap berdoa, tetap setia melayani Tuhan, setia beribadah kepada Tuhan, setia membaca kebenaran firman Allah, setia melekat kepada Tuhan. Sebab kami ini cuma ranting-ranting belaka. Kalau kami tidak berbuah, maka kami akan dikerat dan dibuang ke dapur api. Oleh sebab itu Tuhan, terima kasih buat firman Allah yang telah mengingatkan kami bahwa satu waktu akan terjadi perpisahan antara yang pandai dengan yang bodoh. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami masuk di dalam bilangan gadis-gadis yang pandai, yang mempunyai pelita tetapi juga mempunyai cadangan minyak ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, dan Roh Kudus mampukan kami untuk menjadikan pelaku-pelaku firman Allah sampai kami jumpa dengan Engkau. Kami sempurna seperti Yesus dan tidak ada perpisahan lagi untuk selama-lamanya. Berkati Bapak Jody Hidayat ya Tuhan, yang sudah membuka rahasia firman Allah pada pagi hari ini bagi kami semua.
Berkati pribadinya, istri, anak-anak, pekerjaan, pelayanan, bahkan di mana saja dia berada. Biarlah Kristus nampak di dalam kehidupannya, sehingga tanpa dia berbicara, orang dapat melihat Kristus dalam kehidupannya dan boleh menerima Yesus Kristus sebagai Juru Selamat. Berkati semua jemaatmu yang sudah datang pada pagi hari ini Tuhan. Engkau saja yang mempunyai kehidupan mereka. Engkau berkati rumah-rumah tangga, usaha, pekerjaan, kesaksian, perjalanan, bahkan apa saja yang dikerjakan, diberkati oleh Tuhan. Dan tidak sia-sia kami beribadah kepada Tuhan. Engkau juga lawati kekasih-kekasih yang ada di rumah. Berkati mereka sebagaimana Engkau berkati kami semua. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Dan kami akan akhiri ibadah kami. Oleh sebab itu Tuhan, Engkau juga memberkati pemerintah kami, juga memberkati para medis, para dokter yang sedang berjuang terus ya Tuhan, untuk menyelamatkan orang-orang yang sedang mengalami kesakitan. Berkati mereka semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami akan akhiri ibadah kami. Oleh sebab itu saudara-saudara, pulanglah dengan damai dan sejahtera. Pulanglah dengan sukacita dari sorga. Pulanglah dengan berkat-berkat firman Allah yang tertanam di dalam hati-hati kami. Dan Roh Kudus tolong kami, jadikan kami pelaku firman-Mu. Pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Dan berkat ini kita terima dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan semua yang diberkati Tuhan berkata amin. Tuhan memberkati. Terima kasih. Tidak perlu bersalaman ya. Salam ya, selamat pulang. Haleluya. Ku bersyukur hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus.